Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Hukum Administrasi Publik dan Birokrasi tentang pelaksanaan Press-Emission ditinjau dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Abstrak, pemberian Press-Emission merupakan konsekuensi pemerintah dan negara kesejahteraan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dan merangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Hakikat Press-Emission merupakan kekuasaan bebas meliputi kebebasan menilai dan kebebasan kebijakan yang pada prakteknya kebebasan ini diberikan oleh undang-undang dan oleh undang-undang diberikan spesifikasi terhadap penyelesaian-penyelesaian dihadapkan kepada pemerintah. Latar belakang merujuk pada rumusan tujuan negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang memajukan kesejahteraan umum. At-Tamimi berpendapat bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan. Salah satu karakteristik negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah mengupayakan kesejahteraan umum. Menurut Utrecht, adanya kesejahteraan umum menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu negara kesejahteraan. Dalam perkembangannya, negara sebagai wujud formil dari entitas bangsa telah mengambil dan menetapkan berbagai bentuk, khususnya dalam membuat sebuah landasan berjalannya sebuah negara. Salah satu yang paling dominan dan digunakan hingga saat ini adalah konsep negara hukum. Menurut R. Djoko Sutomo, pengertian negara hukum adalah negara yang berdasarkan kepada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum sehingga jika dia bersalah dapat dituntut dan di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Di Indonesia, konsep negara hukum tercantum dalam UUD 45 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum yang terkandung di dalam UUD 45 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarangan hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Press-Emission muncul bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi tujuan negara seperti yang cantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 karena tugas utama dalam konsep negara kesejahteraan itu memberikan pelayanan bagi warga negara. Muncul prinsip pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sejak dituntutnya konsep welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum, maka pemerintah diwewenang untuk campur tangan dalam aspek setiap kehidupan masyarakat, di mana campur tangan ini tidak saja berdasarkan kepada peraturan perundangan semata, tapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundangan dengan berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui Press-Emission. Hal ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dengan Press-Emission memungkinkan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam bentuk undetermined determinant of defaulter maupun dalam bentuk will curse, sehingga berpotensi besar menimbulkan tindak pemerintah yang tidak sah. Di Indonesia, azas umum pemerintahan yang baik sudah dipositifkan terkandung di dalam pasal 10 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana terkandung dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menempatkan azas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan paling mendasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang dalam hal ini termasuk juga di dalamnya keputusan diskresi yang pada prinsipnya didasarkan pada konsep Press-Emission. Rumusan masalah, bagaimanakah penerapan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar tolak ukur pelaksanaan Press-Emission? Hasil dan pembahasan pelaksanaan azas umum pemerintah yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia membuka jalan bagi peran pemerintah dan masyarakat sebagai jaminan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah untuk mengarahkan dan juga sebagai perlindungan dari tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah. Azas umum pemerintahan baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan pengguna wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah sebagai pejabat administrasi yang memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya berkewajiban meneladani segala azas yang terkandung dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar itulah diperlukan suatu kajian teoritis terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi oleh azas umum pemerintahan yang baik untuk membenarkan atau tidak membenarkan bagi pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya. Pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam ketentuan dari pasal 10 yang terkandung dalamnya meliputi 1. Azas kepastian, azas kemanfaatan, azas ketidakberpihakan, azas kecermatan, azas tidak menyalahgunakan wewenang, azas keterbukaan, azas kepentingan umum, dan azas pelayanan yang baik. 1. Azas kepastian hukum merupakan azas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Atas kepastian hukum ini juga merupakan jantung dari prinsip yang dibawa oleh negara hukum. 2. Azas kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dengan azas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara 1. Kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya, 2. Kepentingan individu dengan masyarakat, 3. Kepentingan warga negara dengan masyarakat asing, 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lainnya, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, 6. Kepentingan warga generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang mendatang, 7. Kepentingan manusia dan ekosistem, 8. Kepentingan pria dan wanita. 3. Azas ketidakberpihakan merupakan azas yang menekankan kewajiban badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Konsekuensi pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Azas kecermatan menurut Filippo Serrajun mengandung arti suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan atau pejabat pemerintah dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan dapat dengan berbagai cara melanggar azas ini. Suatu pemaparan secara lengkap tidak mungkin diberikan. 5. Azas tidak menyalahgunakan wewenang. Azas ini terkenal dengan istilah determinant of the power. Azas ini memberikan petunjuk agar pemerintah atau pejabat pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan kewenangannya atau menjadi kewenangan pejabat atau badan pemerintah lainnya. Referensi pasal 10 ayat 1 huruf E mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang juga dapat ditemukan dengan mengacu kepada pasal 17 meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Kuncoro Purbo Pranoto mempertegas pemahaman mengenai penyalahgunaan wewenang pemerintah bahwa badan-badan pemerintah yang punya kewenangan untuk mengambil suatu keputusan menurut hukum tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk hal lain tujuan selain daripada tujuan yang diharapkan untuk kewenangan itu. 6. Azas keterbukaan sebagaimana maksud adalah azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 7. Kepentingan umum menegaskan azas yang mendahulukan kesejahteraan dan pemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. 8. Azas pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud dengan azas ini adalah azas yang memberikan pelayanan yang tepat, waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. Pada tataran sistem hukum di Indonesia, azas pelayanan baik hanya ditetapkan atau dianut oleh undang-undang ini. Dengan demikian, azas umum pemerintah yang baik berperan sebagai norma penguji yang dimaksudkan sebagai sarana nilai ukur bagi pemerintah dalam menerapkan keputusan dan atau tindakan pemerintah haruslah syarat dengan prinsip Dolmat-Trigada. Selain daripada itu, kepada pemerintah harus mengambil keputusan dan atau tindakan diskresi memang haruslah diperuntukkan bagi kepentingan umum dan penyelenggara kesejahteraan umum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kesimpulan, secara filosofis feminisme diperlukan sebagai sarana penyelesaian atas kelemahan azas legalitas. Pemberian feminisme merupakan konsekuensi pemerintah di negara kesejahteraan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kepentingan umum. Hakikat feminisme merupakan kekuasaan bebas meliputi kebebasan menilai dan kebebasan kebijakan yang pada prakteknya kebebasan diberikan oleh undang dan oleh undang-undang diberikan spesifikasi terhadap penyelesaian yang dihadapkan kepada pemerintahan.